Dengan kalahnya Warriors dari Lakers pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 kemarin, hal tersebut mengakhiri musim Warriors di NBA musim 2022-2023. Di sisi lain gue sedih, tapi di sisi lain gue sudah lumayan yakin tim ini memang tak seperti musim lalu. Pada 2022, mereka adalah tim kuda hitam yang tidak disangka-sangka menjadi juara NBA. Tapi tak sampai setahun kemudian, tim ini bahkan hampir tidak masuk playoff, dan mereka keok di ronde kedua oleh tim yang lebih cupu darinya, dan hampir nggak masuk playoff juga. Tapi sebenarnya apa alasan sang mantan juara ini bisa hancur seperti ini? Akan kami bahas semuanya dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Drama. Di musim ini banyak sekali drama yang menerpa tim juara ini. Bahkan sebelum musim 2022-2023 dimulai pun sudah ada drama besar, yaitu bintang Warriors Draymond Green yang meninju bintang muda Jordan Poole saat latihan pada 5 Oktober 2022. Dikatakan bahwa di latihan tersebut Poole sombong dan bacot banget kepada Draymond Green. Ya, karena di latihan tersebut ada 3 pemain bintang dari Warriors yang kontraknya masih mengambang atau belum pasti akan diperpanjang atau tidak oleh Warriors, yaitu Draymond Green, Jordan Poole, dan Andrew Wiggins. Setelah insiden ini, pihak NBA tidak melakukan apa-apa. Hanya pihak Warriors saja yang mendenda Draymond Green, tapi tidak mensuspend atau menghukum bentuk lain lagi. Draymond sempat memutuskan untuk vakum latihan setelah itu dan membuat video klarifikasi. Namun hal inilah yang dikatakan jadi biang kerok drama untuk tim Warriors semusim ke depan. Insiden ini mengubah segalanya, karena sejak insiden ini semua orang di Warriors berubah. Alhasil Warriors hanya memperpanjang kontrak Poole dan Wiggins, namun tidak Draymond Green. Karena meski Green punya kemampuan defense dan playmaking yang hebat, ia sering sekali membuat onar. Musim pun berjalan, dan benar saja Warriors hancur di 15 game awalnya. Bahkan mereka kalah 8 kali beruntun di awal saat bertandang ke markas musuh. Mereka tak seperti tahun lalu. Lalu ada lagi drama Andrew Wiggins dengan masalah keluarganya, di mana ia baru saja menyadari bahwa anak yang selama ini ia besarkan ternyata adalah anak dari temannya. Jadi istrinya selingkuh. Hal tersebut sangat-sangat memukul mental Wiggins, hingga ia harus absen 25 pertandingan. Lalu legenda Warriors Stephen Curry, meskipun ia masih di masa prime-nya bahkan makin menggila, namun ia berkutat dengan cedera bahu, sehingga ia tidak bisa bermain 26 pertandingan musim ini. Merosotnya pemain bintang. Di masa Stephen Curry absen, Jordan Poole yang baru saja diberi kontrak super besar oleh Warriors ditugaskan untuk menggantikan Stephen Curry sebagai pencetak angka utama. Namun dia malah merosot jauh musim ini. Meskipun rataan poinnya meningkat, namun itu hanya karena ia lebih sering menembak. Sedangkan persentase field goal, free throw, dan tembakan 3 angkanya semuanya merosot. Bahkan ia punya angka plus minus di angka minus 0,1 musim ini. Artinya kalau ia main, Warriors justru ketinggalan. Juga terlihat banyak sekali tembakan bodoh yang diambil oleh Jordan Poole saat detik-detik akhir. Bahkan dia sempat membuat Stephen Curry marah. Apalagi di playoff 2023 ini, ia hanya mencatatkan 10,3 points per game, field goal 34%, dan tembakan 3 angka 25%. Busuk banget dan merosot jauh dari musim lalu. Saat game 1, masih tersisa 11 detik, ia melakukan tembakan konyol dari sangat jauh dan tidak masuk. Bahkan pada saat game 4 melawan Lakers kemarin, Poole mencetak 0 poin, dan hanya menembak 4 kali saja. Ada fakta menarik bahwa sebenarnya dari musim lalu, statistik Jordan Poole dari ronde ke ronde sampai ke musim ini, ia makin merosot. Dan yang lebih sialnya untuk Warriors, kontrak dari pemain ini bahkan belum dimulai. Di awal musim 2022-2023 kemarin, Warriors memperpanjang kontrak Poole sebesar 4 tahun $128 juta, atau sekitar 474 miliar rupiah per tahun. Dan kontrak ini baru dimulai di musim depan. Dan ya, sudah resmi bahwa Klay Thompson sudah tak sama lagi, seperti sebelum ia cedera lutut pada 2019. Di playoff tahun ini, ia sangat busuk. Klay Thompson terkenal akan julukan Game 6 Klay, di mana biasanya ia akan memanas saat pertandingan ke-6 dalam sebuah seri playoff. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana ia menghilang dan hanya mencetak 8 poin dan hanya memasukkan 3 dari 19 tembakan dan 2 dari 12 tembakan 3 angka. Ia bahkan punya angka plus minus di angka minus 33. Artinya saat Thompson main, Warriors ketinggalan 33 poin. Terburuk dari semua pemain Lakers plus Warriors total. Sebenarnya di 2 pertandingan awal melawan Lakers yang berakhir Warriors sekali dan Lakers sekali menang, Thompson punya statistik yang bagus, yaitu rataan 27,5 points per game, karena Lakers fokus menjaga bintang Stephen Curry dan Thompson pun bisa memanfaatkannya. Tapi di game 3 sampai game terakhir, angka tersebut merosot jauh.
Padahal sebenarnya di musim reguler, ia meningkat dari musim lalu dengan rataan 21,9 points per game dan tembakan 3 angka 41%, masih tajam. Tapi, ya, tentu yang dibutuhkan adalah pada saat playoff. Stephen Curry juga sangat busuk di game 6 kemarin, di mana meskipun ia mencetak 32 poin, tapi ia cuma punya field goal 39% dan tembakan 3 angka 28% saja. Juga busuk, dan alhasil Warriors dibantai 21 poin oleh Lakers. Gary Payton II juga tidak bisa adaptasi, karena ia cuma main 7 pertandingan saja di musim reguler dan sudah harus bersiap-siap di playoff. Saat awal sampai di Warriors musim ini, karena sebenarnya ia di-trade dari Blazers sebelumnya, ia merasakan atmosfer yang sangat berbeda di antara pemain-pemain Warriors. Sudah tidak sama lagi dengan tahun juara sebelumnya. Defense dan turnover. Defense Warriors juga tidak sama lagi dengan musim lalu. Kalau dibandingkan musim lalu, saat di musim reguler, defense Warriors berada di urutan kedua dari 30 tim. Tapi di musim ini, mereka merosot jauh ke peringkat 14. Pertama, tentu hal ini akibat hilangnya Wiggins dan Gary Payton II, serta Klay Thompson yang merosot. Pada playoff musim lalu, defense Wiggins secara tiba-tiba meningkat dan meledak. Bahkan dikatakan sebagai defender terbaik saat playoff 2022, terlebih saat final. Tapi tentu karena masalah mental yang ia alami musim ini, mungkin membuatnya menjadi kurang fokus, dan alhasil defense Warriors berkurang. Lalu Klay Thompson juga tidak lagi menjadi defender yang hebat. Dalam karirnya, Thompson dikenal sebagai defender yang sangat hebat, bahkan sempat masuk All-NBA Defensive Team 2019. Tapi di musim ini, ia sangat merosot. Bahkan angka defensive ratingnya musim ini adalah yang terburuk dalam karirnya. Ia bukan pemain yang sama lagi. Draymond Green pun juga. Memang Draymond Green masih masuk dalam All-NBA Defensive Team musim ini. Tapi tahukah kamu angka defensive rating Green musim ini adalah yang terburuk dari 11 musim ia berkarir di NBA? Lalu ke angka turnover tim. Turnover artinya kehilangan bola atau bolanya dicuri musuh. Turnover selalu menjadi masalah bagi tim Warriors sejak dulu. Tapi tim ini selalu punya solusi, di mana tim ini bisa mengimbanginya dengan defense serta offense yang sangat hebat. Contohnya pada musim 2017-2018, tim ini termasuk 10 tim dengan turnover terbanyak. Tapi mereka punya offense yang sangat hebat, terlebih ada Kevin Durant, jadi mereka bisa juara. Tapi di musim ini, menurut laman StatMuse, ternyata Warriors adalah tim dengan turnover terbanyak dari total 30 tim, yaitu dengan rataan 16 turnover setiap game. Jadi sudah turnover banyak, defense menurun pula. Kontrak pemain. Setelah eliminasi ini, Warriors juga harus memikirkan tentang kontrak pemain. Kontrak Green akan habis musim depan, tapi dengan player option sekarang. Tapi Warriors sampai sekarang belum memutuskan untuk memperpanjangnya. Jadi dengan player option sekarang, Green bisa memilih apakah ia ingin meneruskan sisa 1 tahun kontraknya bersama Warriors atau pilih keluar sekarang juga. Green berkata ia punya keinginan untuk pensiun di Warriors. Tapi di sisi lain, ia juga berkata ia layak untuk mendapatkan kontrak maksimum dari Warriors, karena ia merasa ia sudah memotong gajinya selama di Warriors demi pemain hebat lain bisa masuk. Ditambah dengan kontrak super besar Paul dan Wiggins kemarin, Warriors melebihi batas total kontrak pemain dalam semusim, yaitu $162 juta, sekitar 2,4 triliun rupiah. Dan baru saja dikeluarkan aturan kontrak baru NBA 2023. Kalau sebuah tim yang gaji total pemainnya melebihi $17,5 juta dari batas kontrak, jadi kalau lebih dari $179,5 juta atau sekitar 2,6 triliun rupiah, maka tim tersebut akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Pertama, tim tersebut akan didenda berkali-kali lipat. Warriors diperkirakan akan punya total kontrak $210 juta musim depan. Artinya $48 juta lebih dari batas total kontrak pemain. Dan diperkirakan akibat itu Warriors akan didenda $235 juta, sekitar 3,5 triliun rupiah. Jadi dendanya lebih besar dari total gaji pemain bahkan. Dan hal ini sudah mustahil banget dilakuin sama manajer Warriors. Hukuman kedua, tim tersebut nggak boleh dapetin pemain di pasar buyout. Maksudnya pemain yang memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan suatu tim dengan cara membayar sisa kontraknya sendiri. Padahal pasar buyout bisa mendapatkan pemain-pemain yang underrated, misalnya Goran Dragic. Ketiga, tim tersebut langsung dijatuhkan ke urutan pick terbawah saat NBA Draft. Hal ini berbeda dengan Warriors 2020, di mana meskipun Warriors punya total gaji pemain terbesar di NBA saat itu, mereka masih bisa mendapatkan James Wiseman di urutan pick kedua. Tapi sekarang mereka tak bisa melakukannya lagi. Jadi pertanyaannya simple guys. Menurut kalian, apakah memang ini saatnya dinasti Warriors berakhir? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi.
Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.